Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Patut kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat. Semoga pada hari Jumat yang berkah ini kita dianugerahkan berbagai macam kenikmatan, taufik dan hidayah darinya. Salat mari kita haturkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga setiap salawat yang kita lantunkan, maka Nabi kita Rasulullah SAW akan mendoakan kita setiap saat, sebagaimana kita selalu bersalawat kepadanya. Baiklah, pada pertemuan yang keempat ini saya akan membacakan buku-buku terkait dengan topik pada hari ini, yaitu mengenal Allah. Tentu kita sebagai hambanya sangat wajib untuk mengenal siapa yang menciptakan kita, siapa yang menjaga kita, dan siapa yang memberikan semua kebutuhan kita. Oleh karena itu, tidak layaklah bagi kita sebagai yang berikrar bahwa tiada Tuhan selain Allah, namun kita tidak mengenal siapakah Dia, siapa Allah itu sebenarnya. Pada pagi yang cerah ini, saya ingin membacakan ada beberapa buku terkait dengan mengenal Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama adalah buku Mengenal Tuhan yang ditulis oleh Haji Bey Arifin. Kemudian ada Syarah Akidah Wasatiyah, ya, Imam Ibnu Taimiyah, yang disarah oleh Syekh Muhammad Al-Utsaimin. Kemudian buku ketiga ada Aqidah Thahawiyah yang bermazhab Hanafi, yang ditulis oleh Abu Ja'far At-Tahawi. Kemudian buku yang keempat yang saya jadikan bahan bacaan pada pagi hari ini yaitu Syarah Asmaul Husna karya Said bin Ali bin Wahab Al-Qatani. Buku ini bisa didapatkan di pustaka Imam Asy-Syafi'i. Baiklah sahabat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, semoga keberkahan pada hari Jumat ini kita dapatkan dan kita termasuk hamba yang dicintainya hingga di akhir hayat kita. Amin. Seperti pada mukadimah tadi, bahwa kita sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala wajib mengenal siapa yang menciptakan kita. Setiap hari kita menikmati nikmat yang Ia anugerahkan kepada kita, kesehatan, kekuatan, harta dan sebagainya. Namun di sisi lain, kita kadang melupakan kewajiban kita kepadanya. Mungkin kadang kita juga
hampir berbuat syirik terhadapnya, melalaikan sholat 5 waktu. Kita lebih mencintai pekerjaan kita daripada melaksanakan sholat 5 waktu untuk beribadah kepadanya. Kadang kita lalai membayar zakatul mal dan zakatul fitrah, dan kadang kita tidak berpuasa di bulan Ramadan, dan mungkin kita mempunyai kelebihan harta benda, namun kita tidak mampu melaksanakan haji di Baitullah. Oleh karena itu, dalam buku Mengenal Tuhan karya B.I. Arifin, dia menuliskan begini: maka agak mengherankan jika ada orang yang sangat tertarik hatinya untuk mempelajari tentang bumi, tentang bintang, tentang matahari, dan hal-hal lainnya, tetapi dia tidak tertarik hatinya untuk mempelajari tentang Allah. Ada orang yang amat tertarik hatinya untuk mempelajari ilmu mengetik, misalnya komputerisasi, mempelajari memegang buku, maksudnya mempelajari tentang akuntansi dan sebagainya, memegang pena, menyetir jeep, tetapi tidak tertarik hatinya untuk mempelajari Allah, mempelajari tentang Allah, tentang Allah yang maha besar, yang menciptakan, yang menghidupkan diri orang semua. Dan ini fakta. Banyak orang mempelajari ilmu-ilmu, bahkan sampai profesor doktor, mempelajari ilmu yang terkait di luar pendidikan Islam, tetapi dia tidak tertarik. Mungkin ada ketertarikan, tapi hanya sedikit, bahkan kadang dia melupakan mempelajari siapa yang menciptakannya, siapa yang memberikan dia nikmat, dan siapa sebenarnya adalah, yaitu siapa sebenarnya Allah. Bahkan ada sahabat Facebook yang mengenal nama-nama para artis, kemudian update kegiatan hariannya. Namun di sisi lain, dia bahkan tidak tahu apa sebenarnya arti Allah dan siapa sebenarnya Allah itu. Dan bahkan dia tidak mengenal Asmaul Husna, nama-nama yang terbaik dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu, ajakan dari sang penulis ini ya patut kita pertimbangkan, bahwa kalau kita rajin mempelajari sesuatu yang kurang bermanfaat, seperti yang saya sampaikan pada pertemuan sebelumnya, bagaimana seorang almarhum Profesor Dr. Engineering B.J. Habibie, dengan posisinya dia sebagai seorang teknokrat, seorang ilmuwan terkemuka, terkenal di hampir seluruh dunia. Dia juga menjadi seorang menteri di bidang teknologi, pernah menjadi wakil presiden, dan bahkan menjadi presiden pada tahun 1999. Dia mengatakan bahwa jika dia ingin dipilih, disuruh memilih untuk
mempelajari ilmu agama, apalagi mempelajari tentang Allah, maka dia lebih memilih mempelajari tentang Allah, tentang Rasul, tentang ilmu-ilmu agama daripada ilmu yang dia geluti sampai beliau meninggal dunia dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini membuktikan bahwa pesan Habibie, jangan terlalu bangga mempelajari ilmu-ilmu selain itu. Beliau yang sangat cerdas saja mengakui menyesal. Tentu kita yang masih hidup sekarang, yang masih muda, yang masih panjang umurnya, ya, luangkanlah waktu sedikit untuk mempelajari tentang Allah, tentang baginda Rasulullah SAW, mempelajari tentang ibadah-ibadah, mempelajari tentang segala sesuatu yang terkait dengan ilmu-ilmu Islam. Selanjutnya jamaah Facebook, sahabat Facebook yang saya banggakan, sebenarnya siapa Allah? Seperti yang kita ketahui bahwa Allah itu adalah Tuhan kita, Rabb kita, yang menciptakan kita, yang menghidupkan kita, dan yang mematikan kita, dan yang memberikan seluruh kenikmatan kepada seluruh makhluk hidup yang ada di bumi dan langit. Oleh karena itu, secara bahasa, Allah itu apa? Allah itu apa? Sehingga akhir-akhir ini ada yang mengatakan, sehingga masuk dalam aduan ITE, Allah itu bukan orang Arab, Allah itu, atau yang semisalnya. Ya memang, karena Allah itu adalah Rabb semesta alam. Laisa kamitsli syai'un. Tidak ada sesuatu pun yang mirip seperti dia. Allah itu bukan sesuatu selain dia. Bukan dari Arab dan dari mana saja. Sehingga mohon maaf bahwa siapapun Anda tidak boleh sembarang dalam mengucap tentang Allah. Karena Allah itu adalah zat yang maha suci, zat yang terlepas dari segala hal yang kita pikirkan. Jadi kedepannya tidak boleh sembarang ngomong, mengatakan bahwa Allah itu bukan orang Arab, bukan orang Bul dan sebagainya. Tidak bisa. Ada kode etik sebagai seorang hamba. Kita saja takut berhadapan dengan presiden, ngangguk-ngangguk untuk mendapatkan jabatan. Nah, masa dengan orang yang menghidupkan kita, memberikan kita rezeki, kita tidak sopan terhadapnya. Apalagi mengucapkan nama-nama dengan keterangan-keterangan yang membuat gaduh bagi orang banyak. Selanjutnya, Allah itu adalah isim alam. Sekali lagi, Allah itu adalah isim alam. Allah yang dimaksud dengan isim alam itu adalah nama diri. Nama diri. Jadi Allah menamakan dirinya, atau yang kita sembah ini, Rabb kita menamakan dirinya adalah Allah. Nah, Allah sendiri berasal dari dua suku kata, alif lam ma'rifat dengan kata ilahun. Jika digabung alif lam ma'rifat dengan ilahun, kata ilahun, maka akan membentuk kata sempurna, yaitu Allah. Ilahun sendiri jika diartikan ke dalam bahasa Indonesia adalah yang disembah. Ilahun, yang disembah. Sedangkan alif lam ma'rifat menunjukkan kepastian. Jadi jika secara bahasa Allah itu
diartikan ke dalam bahasa Indonesia sesuatu zat yang pasti disembah. Siapa yang kita sembah itu? Yakni Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi Rob kita menamakan dirinya adalah Allah, yaitu sesuatu zat yang harus wajib disembah. Selanjutnya, untuk mengenal Allah, zat yang kita sembah ini, maka perlu meningkatkan literasi kita, bahan-bahan bacaan kita terkait dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Untuk mengenal Allah, baik zatnya, sifat-sifatnya, dan asmaul husnanya, maka perlu kita banyak membaca. Kalau malas membaca karena terlalu sibuk dengan pekerjaan, maka luangkan waktu untuk membrowsing internet terkait dengan ceramah-ceramah Asmaul Husna tentang Allah, atau sekali-sekali mendengar kajian-kajian, tarbiyah terkait dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan waktu kita habis membaca literasi sastra, literasi sosial, hukum, sedangkan kita lupa membaca tentang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kan naib. Tidak bijak seseorang terlalu banyak membaca buku-buku yang diciptakan oleh Allah, sedangkan dia lupa membaca terkait dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Gitu. Sahabat Facebook yang saya banggakan, jadi untuk mengenal Allah lebih dekat, yang pertama adalah banyak membaca Al-Quran. Banyak membaca Al-Quran, tentu lebih baik lagi membaca arti dan tafsirannya. Bukan hanya sekedar baca doang untuk mendapatkan pahala. Alif Lam Mim itu 3 huruf, setiap huruf 10 pahala. Bukan pahalanya, tetapi kita membaca Al-Quran untuk menambah manfaat yang lain, yaitu apa? Ada ilmu, pengetahuan di dalamnya, termasuk ilmu mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di dalam Al-Quran itu dijelaskan tentang dirinya, dijelaskan tentang sifatnya, dijelaskan tentang ciptaan-ciptaannya, dijelaskan nama-nama terbaik dirinya, dan hal-hal lain terkait dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian untuk mengenal Allah, yang kedua, banyak mempelajari hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, karena di dalam hadis yang hampir 1 jutaan hadis itu, baik dari segi kualitas sahih sampai dengan yang dhaif, kita akan menemukan di situ terkait dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi tidak boleh kita bosan-bosan untuk mempelajari tentang siapa yang menciptakan kita. Jangan kita lebih banyak mempelajari ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, itu kan tidak, sekali lagi, sangat tidak aib. Selanjutnya jamaah Facebook, sahabat Facebook yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, untuk mempelajari tentang Allah ini, maka ada beberapa hal yang mesti kita pelajari. Yang pertama itu adalah Allah dari segi penciptaan dan yang terkait dengannya. Kemudian yang kedua, mempelajari Allah tentang sifat-sifatnya.
Kemudian yang terakhir, mempelajari Allah terkait dengan Asmaul Husnanya, nama-nama yang terbaik yang disematkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, kalau ini yang kita pelajari, insya Allah kita dalam bertutur kata seperti kejadian-kejadian sekarang, ya, berbicara tentang Allah itu tidak seenaknya. Kenapa? Karena dia mempunyai ilmu terkait dengan siapa Rabbnya, siapa sebenarnya yang zat yang telah menciptakan dirinya. Dalam buku Syarah Asmaul Husna, bahwa sebagai seorang hamba kita perlu mengenal Allah dari sisi Asmaul Husna, nama-nama yang terbaik. Sebagaimana di dalam firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam surat Al-A'raf 140, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Walillahi asmaul husna fad'uhu biha Fadharul ladhina yulhiduna fi asma'i sayajzauna ma kanu ya'malun." Hanya milik Allah Asmaul Husna, maka bermohonlah kepadanya dengan menyebut Asmaul Husna itu, dan tinggalkanlah orang-orang yang menyimpang dari kebenaran dalam menyebut nama-namanya. Nanti mereka akan mendapatkan balasan terhadap apa yang telah mereka kerjakan. Jika sahabat Facebook membaca tafsiran-tafsiran, membaca terjemahan-terjemahan Al-Quran dan hadis, maka kita akan mendapatkan di dalam Al-Quran golongan kaum Yahudi yang mengatakan bahwa tangan Allah itu tergenggam, Allah itu kikir, nah, Allah itu tidak adil dan sebagainya, Allah itu bukan berasal dari ini dan itu. Nah, karena dia tidak mempelajari Al-Quran, maka dia akan seenaknya. Dia tidak mempelajari tentang Allah, maka dia seenaknya mengucapkan itu, bahwa Allah itu kikir, Allah itu tidak adil, Allah itu begini dan begitu. Padahal dalam surat Al-A'raf 1180 tadi dinyatakan bahwa Allah itu memiliki Asmaul Husna. Nah, kemudian kita disuruh untuk meminta apa saja. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, berikanlah kami kesehatan. Ya Allah ya Razak, berikanlah kami rezeki, dan sebagainya. Kita meminta kepada Allah dengan menyebutkan nama-nama yang terbaik, sehingga apa yang kita mintakan akan diijabah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau bukan diijabah ketika sekarang, maka Allah akan mengijabah doa kita ketika kita berjumpa dengannya di hari perhitungan. Nah, selanjutnya ayat itu menegaskan, dan tinggalkanlah orang-orang yang menyimpang dari kebenaran dalam menyebut nama-namanya. Artinya kita hindari orang-orang yang seperti itu. Orang-orang yang mengatakan Allah itu tidak adil, Allah itu kikir, Allah itu bukan dari ini, dari itu, kita harus tinggalkan. Orang-orang seperti itu harus kita tinggalkan. Karena bisa saja kita akan mendapatkan bala, mendapatkan dosa akibat mengikuti orang-orang yang seperti itu. Kemudian terkait dengan mempelajari Al-Quran ini, terkait dengan sifat dan nama-namanya, diriwayatkan dari Sahihain, yaitu dari Imam Bukhari dan Imam Muslim. Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya Allah itu memiliki 99 nama. 100 kurang 1
Barang siapa yang menghafalnya, niscaya ia masuk surga. Niscaya dia masuk surga. Sekali lagi saya bacakan. Sesungguhnya Allah memiliki 99 nama. 100 kurang 1. Barang siapa yang menghafalkannya, niscaya ia masuk surga. Luar biasa, sahabat Facebook. Nah, jika kita luangkan waktu untuk menghafal Asmaul Husna ini, 99 nama ini, selain kita sholat, kita puasa, kita berzakat, dan sebagainya, kemudian kita menghafal Al-Quran, maka setelah itu kita menghafal Asmaul Husna, Walladzi la ilaha illa huwa rahmanur rahim. Allah itu memiliki nama Allah itu sendiri, kemudian dia memiliki nama Ar-Rahman, Maha Pengasih, Ar-Rahim, Maha Penyayang, Al-Malik, Al-Qudus, As-Salam, Al-Mu'min, Al-Muhaimin, Al-Aziz, Al-Jabbar, Al-Mutakabbir, dan selanjutnya sampai dengan As-Sabur yang ke-99, maka insya Allah akan masuk surga selama dia tidak meninggalkan kewajiban-kewajiban seperti sholat, zakat, puasa, dan sebagainya. Nah, jadi ada jaminan dari Rasulullah SAW, barang siapa yang menghafal Asmaul Husna itu, dia akan masuk surga. Nah, sama dengan pernyataan Rasulullah SAW dalam sebuah hadis yang sangat panjang terkait dengan seseorang laki-laki yang terakhir masuk ke dalam surga. Nah, karena memang ilmunya tentang Allah itu bagus, maka alhamdulillah dengan kekokohan imannya itu, walaupun dia seorang penjahat kelas kakap, tidak melaksanakan ibadah-ibadah yang lainnya, tapi karena ilmu tentang ketahuidannya tentang penciptaan Allah, bahwa Allah itu adalah Tuhannya, adalah Rabb-Nya yang menciptakan, yang mematikan, yang memberikan segala bentuk kenikmatan dan sebagainya, maka sang laki-laki itu dijamin masuk surga oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan laki-laki itu adalah orang yang terakhir masuk ke dalam surga karena di dalam hatinya ada setitik iman yang hanya kepada Allah dan dia tidak berlaku syirik kepadanya. Maka dialah orang yang terakhir masuk surga dan diberikan surga 10 kali lipat dari dunia dan seisinya. Luar biasa. Bagaimana dengan kita yang mempunyai keimanan yang kokoh, ya, tidak berbuat kesyirikan, tidak berbuat dosa-dosa yang besar secara kontinu, menghindari dosa-dosa sedang dan kecil, berusaha untuk menghindarinya, melaksanakan ibadah sholat 5 waktu, sholat nafilah, sholat sunnah, baca Al-Quran luar biasa, kemudian berpuasa Senin Kamis, berpuasa Daud, berpuasa bulan Ramadan sebagai bentuk wajib, kemudian dia di bulan Ramadan berpuasa, kemudian dia mengeluarkan sedekah, zakat, dan infak. Dia punya duit, dia pergi naik haji, namun dia naik haji itu karena ikhlas kepada Allah, bukan karena untuk mendapatkan titel haji dan sebagainya. Kemudian dia ikhlas untuk berbagi terhadap sesamanya, memberikan ilmu yang bermanfaat, maka dia mendapatkan surga sesuai dengan keinginannya. Nah, bisa jadi dia masuk surga dari 7 pintu surga yang Allah berikan kepadanya. Nah, uang
orang yang mempunyai setitik iman, tidak ada kesyirikan dalam hatinya, sebagai orang yang terakhir dimasukkan ke dalam surga, hanya bermodalkan itu doang masuk surga. Bagaimana dengan sahabat-sahabat Facebook yang begitu banyak amal ibadahnya? Tentu disandingkan lagi dengan menghafal Asmaul Husna sebanyak 99 kata nama, maka insya Allah kita masuk surga. Masuk surga itu tidak sesulit, tidak sesusah ketika kita ingin menikmati surga dunia. Orang yang hobi nonton balapan, sirkuit, untuk masuk sirkuit Mandalika itu mahal harganya. Yang suka nonton bola, sahabat Facebook yang suka nonton bola, untuk menonton bola itu sampai dengan tingkat dunia membutuhkan jutaan rupiah loh. Yang suka nonton di bioskop dan sebagainya, itu membutuhkan uang yang banyak. Ingin masuk ke tempat wisata yang kelas dunia itu membutuhkan uang yang sangat banyak. Tetapi untuk masuk surga tidak memerlukan uang yang banyak. Cukup mengenal Allah dengan tidak berlaku syirik kepadanya. Allah adalah zat yang menciptakan kita, yang mematikan kita, yang memberikan rizki, jodoh dan sebagainya. Dengan keimanan yang kuat sampai di hari kiamat, tanpa berlaku syirik kepadanya, tidak menduakannya, maka Allah jamin surga. Berarti kita tidak memerlukan uang untuk masuk ke dalam surga. Kemudian jika kita melaksanakan ibadah-ibadah lain, salah satunya adalah menghafal 99 nama, Rasul menjamin bahwa dalam sabdanya tadi masuk surga. Nah, artinya untuk masuk surga itu tidak membutuhkan uang yang banyak, tetapi yang dibutuhkan adalah keikhlasan untuk meluangkan waktu kita, meluangkan tenaga kita, dan menyiapkan dana-dana kita untuk beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan menjadi pengikut yang baik untuk baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Untuk mengakhiri ini, saya ingin menyampaikan kepada sahabat Facebook semuanya bahwa ariflah dalam menjalani kehidupan ini. Tidak ada satupun di antara kita yang tidak memiliki kesalahan. Tidak ada pun di antara kita yang tidak memiliki kekurangan-kekurangan. Kita di sini saling hidup berbagi. Yang satu punya kelebihan ditutupi, yang satu punya kekurangan. Begitupun sebaliknya. Maka kita akan satu sama lainnya saling membutuhkan, bukan saling menyingkirkan. Begitupun dalam mempelajari sesuatu. Janganlah kita terlalu banyak mempelajari ciptaan Allah, sedangkan kita lupa mempelajari siapa sebenarnya Allah, bagaimana zatnya, bagaimana sifat-sifatnya, dan bagaimana asmaul husnanya, bagaimana kekuasaannya dan sebagainya. Jangan kita lupa itu. Nah, oleh karena itu, marilah yang punya amwal, uang yang sedikit banyak, boleh memesan di Shopee, di marketplace lainnya, ada Lazada, ya, ada ketika dia melaksanakan perjalanan dinas, perjalanan wisata dan sebagainya. Jangan lupa membeli buku untuk membaca yang terkait dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Insya Allah orang beriman itu, orang Islam itu, di dalam Al-Quran dijelaskan asyaddu lillah, bahwa dia sangat mencintai Allah. Jadi ada urutan-urutannya. Insya Allah nanti pada bacaan selanjutnya saya akan membacakan terkait dengan urutan-urutan cinta di dalam Islam.
Semoga bermanfaat apa yang saya bacakan pada Jumat berkah ini. Kita diberikan perlindungan, kita dalam naungan sayap malaikat, dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, dan dicintai oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mohon maaf jika ada kata-kata yang menyakiti perasaan sahabat Facebook. Sesungguhnya segala kesalahan berasal dari lisan saya, kebenaran hanya berasal dari Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.